Coba bayangin sebuah tempat kejadian perkara. Nggak ada tuh yang namanya garis polisi kuning, nggak ada pecahan kaca atau jejak sepatu misterius di lantai. Yang ada cuma keheningan, cuma barisan kode rahasia dan lampu server yang kedap-kedip di ruangan yang gelap. Selamat datang di penelusuran digital kita kali ini. Hari ini, kita bakal masuk ke lorong-lorong paling dalam di internet buat ngelihat sebuah perang. Perang diam-diam yang sebenarnya lagi kejadian setiap detiknya. Ini bukan fiksi ya, ini kisah nyata tentang para kriminal modern dan detektif digital yang terus ngebanting tulang buat memburu mereka. Nah, saya mau kalian mikirin hal ini baik-baik sejenak. Dari semua perangkat pintar yang kalian pakai tiap hari, kira-kira berapa banyak sih yang saat ini rentan kena, sebut aja, penyanderaan siber? Coba dicek saku kalian. Ada smartphone kan? Terus mungkin kalian pakai smartwatch, atau di rumah ada smart TV, kamera CCTV, bahkan AC atau termostat pintar. Pertanyaannya, berapa banyak dari perangkat yang terhubung itu tuh lagi kebuka lebar dan bisa disandera sama hacker detik ini juga? Fakta pahitnya, jumlahnya mungkin jauh-jauh lebih banyak dari yang berani kalian bayangin. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, tempat kejadian perkara. Kerentanan sehari-hari di dunia yang saling terhubung ini. Ada satu kutipan yang benar-benar nangkep realitas zaman sekarang dengan sempurna. Mesin apapun yang terhubung ke internet saat ini beresiko diserang dan disusupi. Ini tuh bukan nakut-nakutin ya, tapi ini kenyataan pahit. Ledakan teknologi digital yang sangat masif ini gak cuma ngubah cara kita hidup sehari-hari, tapi juga ngelahirin generasi kriminal siber jenis baru. Mereka ini gak butuh senjata api atau pedang, sama sekali nggak. Mereka cuma butuh satu hal, koneksi internet. Cuma dengan itu, mereka bisa ngancem kalian dari belahan dunia lain. Dan disinilah medan perang utamanya. Kalian pasti sering dengar istilah Internet of Things atau IoT. Pada dasarnya, ini tuh jaringan dari perangkat sehari-hari yang saling terhubung, ngobrol satu sama lain, dan berbagi data. Kedengarannya emang canggih banget kan konsep rumah pintar atau kota pintar gitu. Tapi, dari kacamata keamanan, ini tuh bener-bener ngebuat area serangan buat para hacker jadi makin luas. Ibaratnya setiap perangkat baru yang kalian tambahin ke jaringan, itu kayak ngebikin satu pintu ekstra di rumah kalian. Kalau pintu-pintu virtual ini nggak dikunci dengan benar, ya kita sama aja ngebukain jalan buat maling masuk, ngambil data kita, atau bahkan ngendalin perangkat kita dari jarak jauh. Para penjahat cyber ini tuh otaknya jalan terus. Mereka terus-terusan nyari celah di lapisan aplikasi atau protokol jaringan kita. Taktiknya macam-macam. Mulai dari ngebanjirin server pakai serangan DDoS, nyusupin kode jahat lewat SQL injection atau cross-site scripting, sampai nipu kita mentah-mentah pakai rekayasa sosial kayak phishing. Tapi dari semua deretan ancaman ini, ada satu taktik yang menurut saya paling meresahkan saat ini. Nah, yang bikin bagian selanjutnya ini benar-benar menarik adalah kita bakal ngebahas soal ransomware, situasi penyanderaan di era modern. Kejahatan sekarang tuh udah berevolusi jadi semacam model bisnis pemerasan. Gila kan? Dalam negosiasi penyanderaan tingkat tinggi ini, ada dua metode penculikan digital yang paling utama. Pertama, local ransomware. Ini tuh ibaratnya ada orang asing yang diam-diam ganti gembok pintu depan rumah kalian. Antar muka penggunanya dikunci total dan kalian benar-benar nggak bisa masuk sama sekali ke perangkat kalian sendiri. Terus yang kedua ada crypto ransomware. Nah ini agak beda. Dia nggak ngunci kalian dari luar, tapi dia masuk. Ngambil dokumen-dokumen berharga kalian, terus dimasukin ke berangkas super kuat yang udah dienkripsi. Terus apa? Ya mereka bakal minta uang tebusan buat ngasih kunci dekripsinya. Ini murni pemerasan psikologis dan finansial, di mana data berharga kalian yang jadi taruhannya. Oke, kita udah bahas tentang sisi gelapnya. Sekarang waktunya kita ngomongin soal pahlawannya. Investigasi. Forensik digital sebagai tim CSI cyber kita. Di mana ada peretas, di situ pasti ada penegak keadilan. Kalau kita lihat dari lini masa evolusi forensik digital ini, perkembangannya tuh luar biasa pesat. Coba bayangin, di rentang tahun 85-95, investigasi itu masih di fase ad hoc. Semuanya masih reaktif, nggak ada prosedur standar buat ngecek komputer. Terus, seiring teknologi yang makin maju, masuklah ke fase terstruktur. Dan puncaknya, dari 2005 sampai 2015 dan seterusnya, kita udah masuk ke fase perusahaan. Kenapa? Karena data kita sekarang meluas ke komputasi awan dan jaringan global. Skala investigasinya jadi masif banget, ngelibatin penemuan bukti elektronik yang saling terhubung di seluruh penjuru dunia. Inti dari disiplin ilmu ini tuh sebenarnya simpel tapi sangat krusial. Forensik digital adalah penerapan sains untuk mengidentifikasi, ngumpulin, meriksa, dan menganalisis data. Tapi yang paling penting, mereka harus ngejaga informasi itu supaya tetap sah sebagai bukti hukum. Ini tuh tulang punggungnya pengadilan modern kita. Kalian nggak bisa dong sekedar nuduh orang, oh dia yang ngehack saya. Kalian harus bisa ngebuktiinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Proses ilmiah ini harus benar-benar rapi, mastiin data sekecil apapun dijaga kemurniannya dan nggak terkontaminasi pas dibawa ke pengadilan.
Dan tentunya ini bukan kerjaan sembarangan ya, ada metodologi berlapis di baliknya. Pertama, detektif digital harus melakukan identifikasi. Mereka nyari tahu alat mana aja nih yang dipakai buat kejahatan. Kedua, akuisisi dan pengumpulan. Mereka ngumpulin bukti pakai metode yang forensik banget. Misalnya nyalin data persis bit demi bit tanpa ngubah data aslinya. Ketiga, analisis dan pemeriksaan. Di sini mereka bertindak kayak arkeolog, ngegali dan ngebaca data yang mungkin sengaja diumpetin atau bahkan udah dihapus sama pelakunya. Terakhir, pelaporan. Menyajikan temuan solid yang udah divalidasi buat disidangkan. Inti dari semuanya, menjaga rantai pengawasan tetap utuh. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana para penyelidik itu harus bisa beradaptasi. Bukti digital tuh nggak cuma ngendon di dalam satu laptop. Jejaknya bisa terbang di forensik jaringan lewat paket data dan log protokol. Bisa juga diselidiki lewat forensik seluler dari smartphone atau GPS. Bahkan nyampe ke forensik cloud yang servernya entah ada di negara mana. Belum lagi forensik IoT dari alat-alat pinter di rumah kalian. Detektif digital tuh bener-bener dituntut buat ngelacak jejak para pelaku di berbagai medan digital ini dengan tingkat presisi yang akurat banget. Nah, biar nggak ketinggalan langkah dari para hacker, kita harus ngelawan pakai alat yang sepadan. Kita masuk ke persenjataan masa depan, melawan balik dengan AI dan blockchain. Jadi gini, masalah utama dari keamanan tradisional itu adalah sifatnya yang reaktif. Mereka cuma nungguin serangan yang emang pola atau tanda tangannya udah pernah dikenali sebelumnya. Pencarian forensiknya juga kebanyakan masih manual. Padahal zaman sekarang, kejahatan cyber tuh ngasilin data yang super masif. Mata manusia biasa mana sanggup meriksa itu semua secara instan. Disinilah pertahanan machine learning ngambil alih. Ia pakai algoritma deep learning buat memprediksi, mendeteksi, bahkan langsung isolasi keanehan di sistem kita secara real time. Jadi pertahanan ini bisa nyetop serangan cyber yang baru dan belum pernah dikenali sekalipun. Alat-alat AI ini udah kayak detektif super aja bentuknya. Mereka ngasih kita kemampuan komputasi kognitif, deep learning, pengenalan pola secara otomatis, analisis wajah yang super canggih, sampai kemampuan ngebaca aliran log data yang panjang banget tanpa henti. Mereka memilah-milah bukti yang sangat rumit, jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat daripada manusia. Bayangin aja, investigasi yang tadinya butuh waktu berbulan-bulan, sekarang bisa dipecahin cuma dalam hitungan detik. Bener-bener ngerubah aturan main. Selain AI, ada satu teknologi lagi yang lagi jadi garda terdepan, blockchain. Kita mungkin taunya blockchain itu cuma buat kripto doang ya, tapi buat forensik, ini tuh ibarat buku besar digital yang nggak mungkin dipalsuin. Data yang dihash secara kriptografi, misalnya pakai algoritma SH256, ini mastiin kalau bukti dan komunikasi antar perangkat IoT kalian tuh nggak bisa diubah diam-diam sama peretas. Jadi integritas datanya benar-benar terjamin dan nggak bisa dimanipulasi dari belakang layar. Jadi, poin krusial dari semua yang udah kita kupas tuntas hari ini membawa kita ke bagian akhir. Putusan. Sebuah perang tanpa akhir. Ini mungkin kedengarannya dramatis, tapi emang inilah kenyataannya. Keamanan siber adalah perlombaan senjata yang gak ada garis finishnya antara pihak yang jahat dan para detektif digital. Selama teknologi yang kita pakai terus berinovasi, medan peperangan untuk ngebela keamanan data kita gak akan pernah sungguh-sungguh usai. Setiap kali kita ngebangun pertahanan yang lebih canggih, para penyerang bakal nyari taktik yang jauh lebih licik. Begitu juga sebaliknya. Ini tuh kucing-kucingan abadi. Pada akhirnya, ini semua nyisain satu pertanyaan yang sangat dalam buat kita renungin. Saat kehidupan fisik kita udah menyatu sepenuhnya sama kehidupan digital kita, siapa sih yang sebenarnya megang kunci keamanan hidup kalian? Ini jadi pengingat buat kita semua untuk gak pernah nganggap remeh privasi digital. Tetaplah waspada, teruslah belajar, dan pastikan kunci itu selalu ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih banyak udah ikut bedah materi ini bareng saya. Sampai jumpa di penelusuran digital kita yang berikutnya.